السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم وبارك وكرم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ومولانا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله. صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه ومن تبعهم مع الصدق والاستقامة. أما بعد، حضرة المحترمين حبائبنا الأعزاء، بالخصوص الحبيب علوي بالفقي والحبيب أحمد بن علي بالفقي والحبيب أحمد بن عبد الله Al-Attas, para kiai, para ustadz, segenap panitia peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bapak-bapak, ibu-ibu hadirin, hadaniyallah wa iyyakum. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Zat yang maha agung, Zat yang maha pengampun, Zat yang maha kasih sayang, Allah Subhanahu wa ta'ala, yang pada pagi hari ini mengumpulkan kita di satu tempat yang mulia, di dalam acara yang mulia, yaitu peringatan Maulid manusia yang teragung, Maulid baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa ta'ala memiliki malaikat yang setiap saat melaporkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala tentang keberadaan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berkumpul di satu tempat dalam rangka berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, berkumpul dalam rangka mencari ilmu, berkumpul dalam rangka mencari keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ketahuilah bahwa pada saat ini sedang terjadi dialog antara Allah Subhanahu wa ta'ala dengan para malaikatnya. Allah Subhanahu wa ta'ala bertanya kepada malaikat. Allah Subhanahu wa ta'ala sebenarnya maha mengetahui, namun bertanya kepada malaikat, wahai malaikatku, apa yang kamu lakukan dan apa yang akan kamu laporkan? Malaikat melaporkan, ya Allah, Engkau maha mengetahui bahwa saat ini umatmu berkumpul di satu tempat sedang merayakan peringatan Maulid kekasihmu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa ta'ala bertanya, apa yang mereka harapkan dari perkumpulan itu? Maka malaikat menjawab, ya Allah, mereka mengharapkan keridhaan-Mu, mereka mengharapkan ampunan-Mu, ya Allah. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan kepada para malaikat, inni qad ghafartu lahum, aku telah mengampuni dosa-dosa mereka. Dan saat ini sedang terjadi dialog antara Allah Subhanahu wa ta'ala membicarakan tentang perkumpulan kita saat ini, dan Allah telah mengampuni dosa-dosa kita. Salawat beserta salam senantiasa tercurah kepada seorang nabi, kepada seorang rasul yang Allah Subhanahu wa ta'ala firmankan di dalam Al-Quran, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Salawat serta salam senantiasa tercurah kepada seorang nabi, kepada seorang rasul yang pada hari ini kita peringati maulidnya,
yang Allah Subhanahu wa taala firmankan di dalam Al-Qur'an, "Inna arsalnaka syahidan wa mubasysyiran wa nadhira litu'minu billahi wa tu'azziruhu wa tuwaqqiruhu wa tusabbihuhu bukratan wa asila." Salawat serta salam senantiasa tercurah kepada seorang Rasul, seorang Nabi yang saat ini kita peringati maulidnya, yang Allah firmankan di dalam Al-Quran, "Wa man yuti'illaha wa rasulahu, wa man yuti'ir rasul faqad ata Allah." Perintah Allah Subhanahu wa taala, kita diperintahkan untuk mengagungkan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun saat ini ada orang-orang yang di hatinya tidak mau mengagungkan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menganggap pengagungan kepada Nabi Muhammad adalah satu perbuatan yang salah, dan orang itu tidak sadar kalau dia sedang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, dia telah melanggar perintahnya Allah Subhanahu wa taala. Takbir. Wis kaya Habib Rizik turung. Hadirin, bahwa baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang disebutkan di dalam Al-Quran, Allah berfirman, "Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim." Laqad ja'akum rasulun, telah datang kepada kalian seorang utusan. Utusan siapa? Utusan Allah Subhanahu wa taala. Untuk apa Nabi diutus? Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Untuk menebarkan rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala, untuk menebarkan kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala, untuk menyebarkan hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Nabi telah selesai menjalankan tugasnya dengan sempurna. Utusan Allah Subhanahu wa ta'ala, junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah makhluk yang paling mulia dan paling dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagai pemimpin para nabi, sebagai pemimpin para rasul, kedudukan beliau di sisi Allah Subhanahu wa taala tidak ada satupun makhluk yang tahu yang kedudukan sebenarnya di sisi Allah Subhanahu wa taala kecuali Allah Subhanahu wa taala. Begitu agung kedudukan Nabi sallallahu alaihi wasallam, begitu disayang oleh Allah Subhanahu wa taala, begitu dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang diminta oleh Nabi, Allah pasti akan mengabulkan. Namun marilah kita lihat kenyataan bahwa Nabi lebih banyak memilih rasa lapar daripada kenyang. Nabi lebih memilih sedikit tidur. Malam-malamnya digunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana diriwayatkan, setiap malam Nabi beribadah sampai kakinya bengkak. Dan satu malam terjadi ketika Nabi sedang berdoa, di antara doa itu mengatakan, Allahumma ighfir li Aisyah ma qaddamat wa akharat. Ya Allah, ampuni Aisyah, istri baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, ampuni Aisyah dosa-dosanya baik yang lalu maupun yang akan datang. Mendengar doa ini, Siti Aisyah yang tahu kedudukan Nabi sallallahu alaihi wasallam, tahu doanya Nabi pasti dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, merasa gembira, merasa terharu, sehingga Siti Aisyah menangis dengan
serius, nangis terseduh-seduh, sehingga Nabi mengatakan, bertanya, wahai Aisyah, apa yang menjadikan engkau menangis? Bukankah engkau senang dengan doaku? Siti Aisyah menjawab, na'am ya Rasulullah, aku senang, aku bangga, bahkan aku terharu mendengar doamu. Siapa yang tidak bangga? Siapa yang tidak haru? Aku menangis karena bahagia, aku menangis karena terharu mendengar doamu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Nabi menjawab, ketahuilah wahai istriku, doa yang semacam itu setiap malam aku minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk siapa? Untuk umatku. Untuk umatku. Setiap malam Nabi berdoa semacam doa yang untuk Siti Aisyah. Kita belum ada, kita belum lahir, tapi sudah didoakan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini seorang utusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi diutus untuk membawa perintahnya Allah Subhanahu wa ta'ala, menyampaikan apa perintahnya Allah Subhanahu wa ta'ala, menyampaikan apa larangannya Allah Subhanahu wa ta'ala, memberikan kabar gembira, memberikan peringatan, siapa yang taat kepada Allah akan dimasukkan surganya Allah, dan siapa yang tidak taat akan dimasukkan nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Seorang utusan. Tinggal bagaimana kita sekarang menyambut kesediaan kita menerima utusan Allah ini. Apakah kita sudah benar-benar mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Apakah kita sudah benar-benar meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Bahkan seorang utusan ini, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, demi keselamatan umatnya lebih memilih rasa lapar, lebih memilih banyak lapar daripada kenyang, sehingga diriwayatkan pada satu hari ketika datang ke rumah putri kekasihnya Siti Fatimah Az-Zahra, didapatinya Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain, mukanya sudah pucat, tubuhnya lemah, dan beliau bertanya kepada putrinya, wahai Fatimah, apa yang terjadi dengan cucu-cucuku ini? Maka Siti Fatimah dengan rasa malu menjawab, ya Rasulullah, sesungguhnya cucu-cucumu ini dari kemarin tidak kemasukan apapun. Anak yang masih kecil dari kemarin tidak kemasukan apapun, sehingga wajahnya pucat, tubuhnya lemah. Sementara Nabi sendiri sudah beberapa hari tidak kemasukan makanan. Melihat itu Nabi keluar dari rumah Siti Fatimah, keluar untuk mencari rezeki dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal saat itu seandainya Nabi mau, dia minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, niscaya Allah akan menurunkan segala macam makanan dari surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun Nabi tidak meminta itu. Nabi keluar untuk mencari rezeki. Nabi berjalan sampai di perbatasan kota Madinah. Dan ketika berada di perbatasan kota Madinah, Nabi melihat ada seorang musafir yang sedang mengikatkan kudanya, sedang istirahat. Nabi mendatangi orang itu, ya fulan, apakah ada pekerjaan yang bisa aku kerjakan untuk mendapatkan upah? La ilaha illallah. Makhluk yang dimuliakan, paling mulia dunia wal akhirah, mencari pekerjaan untuk mendapatkan upah. Maka orang itu mengatakan, iya ada. Apa pekerjaannya? Itu ambilkan air untuk minum kudaku. Ya Allah, disuruh ngambil air untuk minum kudanya orang musafir ini. Nabi bertanya, apa upahnya? Berapa upahnya satu ember air ini? Berapa upahnya? Dijawab, upahnya satu ember air 3 biji kurma. Kemudian Nabi setuju, dan Nabi mengambil ember dan dimasukkan di sumur, ngambil satu ember, dituang di tempat minumnya kuda. Kemudian Nabi mengatakan, bolehkah yang satu ember ini aku minta dulu upahnya? Akan aku makan supaya aku punya tenaga, karena aku sudah beberapa hari tidak kemasukan makanan. Maka dikasih
3 biji korma diterima sama Nabi dan dimakan, baru Nabi ngambil air 1 ember, 2 ember, 3 ember, sampai ember yang ke-9 ternyata tali embernya putus. Embernya jatuh ke dalam sumur. Dan orang yang punya kuda ini, musafir ini, melihat embernya putus, talinya putus, dia marah, dia datangi Nabi, dan wajah Nabi ditempeleng oleh orang itu. Wajah yang sangat indah, wajah yang selalu bercahaya, wajah yang siapapun memandangnya akan mendapatkan ketenteraman hati dan jiwanya, ditempeleng oleh seorang musafir. Namun apakah Nabi marah? Nabi tidak marah. Nabi memaafkan orang itu. Dan itulah yang disifatkan oleh para ulama. Diceritakan bahwa Nabi apabila urusan pribadinya yang diganggu, Nabi tidak pernah marah, tidak pernah membalas. Nabi kalau dicaci diam, kalau dilecehkan pun diam. Tapi ingat, kalau ada orang yang melecehkan Allah Subhanahu wa taala, melecehkan Nabi, tidak ada orang yang marahnya melebihi kemarahan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini contoh yang diberikan oleh Nabi. Dalam hal ini, apakah kita sudah bisa meniru apa yang dicontohkan Nabi? Apakah ketika hak pribadi kita diganggu oleh orang, kita bisa memaafkan? Ketika haknya Allah diganggu, kita bisa marah? Atau sebaliknya, ketika hak kita pribadi yang diganggu, kita bisa marah begitu besar, tapi ketika Allah dan Rasulnya dilecehkan, kita diam dan kita pura-pura tidak tahu. Berapa banyak sekarang orang-orang Islam, saudara-saudara kita yang sekarang menyeberang ke paham-paham lain? Apakah orang-orang yang lain, saudara-saudara kita itu tidak tahu? Apakah para ulama tidak tahu? Apakah para ustadz, para kiai, para habaib tidak tahu tentang itu? Tahu mereka. Tapi apa usaha mereka untuk menyelamatkan saudara-saudara kita jangan sampai menyeberang ke paham-paham yang menyesatkan? Maaf, saya ingin menyampaikan ini karena apa? Melalui saya sering jalan dan ternyata banyak saudara-saudara kita yang menyeberang ke paham-paham lain. Sebabnya ada 3 kelompok. Ada orang yang paham tentang bahayanya paham-paham itu, tapi tidak peduli, tidak mau peduli, yang penting diri saya selamat. Ada lagi kelompok yang tidak paham kalau paham-paham di luar sana itu membahayakan. Dan ada lagi yang paham, punya peduli, tapi tidak punya kemampuan. Sehingga di satu daerah dikatakan setiap 3 hari, rata-rata setiap 3 hari sekali saudara kita nyebrang ke paham mereka. 1 bulan sekali rata-rata saudara kita nyebrang ke Kristen. Ini yang terjadi. Apa yang bisa kita tunjukkan? Apa yang bisa kita kerjakan sebagai bentuk mengikuti baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ketika haknya Allah dan haknya Rasul dilecehkan, apakah kita bisa marah dan kita bisa bertindak? Namun umumnya ketika hak pribadi kita yang diganggu, baru kita akan marah. Ketika haknya Allah dan Rasulnya diganggu, kita diam, kita pura-pura tidak tahu. Ketika Nabi ditempeleng oleh orang musafir ini, Nabi tidak marah, Nabi tidak membalas, namun Nabi minta upah. Dan dikasih upah 27 biji kurma. Setelah terima, baru Nabi mendatangi sumur dan tangannya dimasukkan ke sumur. Ember itu diambil tanpa menggunakan tali. Dan musafir itu kaget melihat hal semacam itu. Tadi ngambil air pakai tali, ketika embernya putus, tangannya masuk, diambil tanpa pakai tali. Orang tersebut baru sadar, jangan-jangan ini orang yang diberitakan di luar, jangan-jangan orang ini yang bernama Muhammad. Nabi menerima upah itu dan mengambil ember itu diserahkan, dan Nabi pulang menuju rumah Siti Fatimah Az-Zahra untuk memangku kedua cucunya dan menyuapi satu persatu kurma upah dari mengambil air untuk minum kuda. Sang musafir ketika menyadari
dan yakin bahwa itu adalah Nabi Muhammad, maka dia ambil pedangnya dan tangan yang untuk menempeleng Nabi dipotongnya sendiri sampai jatuh ke tanah dan darahnya ngucur. Saat itu datang satu sahabat lewat bertanya, "Ya fulan, apa yang kamu lakukan?" Dia mengatakan, "Ya fulan, tangan ini telah menempeleng wajah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sehingga tangan ini tidak punya hak untuk nempel di tubuhku, dan sekarang antarkan aku kepada Nabi Muhammad. Aku akan minta maaf, aku akan minta ridhonya." Dan diantarkan oleh sahabat itu sampai di depan rumah Siti Fatimah, memanggil-manggil Rasulullah, dan Rasulullah mengatakan kepada Siti Fatimah, "Wahai putriku, lihatlah siapa yang memanggilku." Ketika dilihat dari balik pintu, Siti Fatimah mengatakan, "Ya Rasulullah, ada orang yang tangan kirinya memegang potongan tangan kanannya dan darahnya masih ngucur." Dan Rasulullah keluar ketika dilihat musafir tadi yang menempeleng, dan Rasulullah mengatakan, "Aslim taslam." Kalau kamu masuk Islam, kamu akan selamat. Dan orang itu mengatakan, "Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu annaka Muhammadar Rasulullah." Kemudian potongan tangan itu diambil oleh Nabi, ditempelkan oleh Nabi, dan tangan itu sembuh seperti sedia kala, seolah-olah tidak pernah terjadi sesuatu. Dan ini adalah bagian daripada mukjizat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini Nabi, kekasih Allah, melakukan hal-hal yang semacam itu. Rasulum, seorang utusan yang sudah datang. Berapa banyak kita mengerjakan sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi bersabda, "La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabbu ilayya min nafsihi wa walidihi wa waladihi wa minan nasi ajma'in." Tidaklah beriman seseorang sebelum aku, kata Nabi, aku adalah yang paling dicintai melebihi cintanya terhadap dirinya sendiri, orang tuanya, anaknya, dan dari semua orang. Makna daripada ini, contoh gampangnya, bagaimana cinta kita kepada Nabi. Kita bisa mengukur apakah cinta kita kepada Nabi lebih besar daripada kita mencintai diri kita sendiri. Kita ambil contoh. Nabi telah memberikan contoh kalau malam, memberitahu kalau malam sepertiga malam akhir itu adalah saat-saat yang mustajab untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi memberikan contoh untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat kepada diri kita ketika malam, ketika kita tidur. Apakah ketika kita sedang nyenyak-nyenyaknya tidur sampai di sepertiga malam akhir kita bangun untuk meniru apa yang dikerjakan oleh Rasulullah, atau kita lebih memilih meneruskan tidur sampai subuh? Kalau kita masih memilih meneruskan tidur, berarti kita masih lebih mencintai diri kita sendiri daripada cintanya kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita lihat bagaimana kita terhadap anak-anak kita, terhadap orang tua kita. Apakah ketika anak kita minta sesuatu kemudian kita segera mencarikan apa yang diminta oleh anaknya? Sementara ketika anaknya meninggalkan sholat kita diam. Ketika subuh tidak mau membangunkan anaknya, kesian masih subuh karena masih kecil. Nanti saja kalau sudah jam 6 biar sekalian bangun mandi sekolah. Kita merasa kasihan kalau anak kita dibangunkan di waktu subuh. Kalau kita melakukan yang semacam ini, berarti kita masih lebih mencintai anak kita daripada cinta kita kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang zaman dulu ketika mendidik anaknya dari mulai kecil, dari mulai kandungan, segala sesuatunya dihubungkan dengan Nabi. Ketika menyuapi anak, membaca Bismillahirrahmanirrahim dengan tangan kanan, dibacakan sholawat. Ketika anak itu sudah mulai besar, dikasih tahu bahwa Rasulullah kalau pakai sandal sunnahnya pakai kaki kanan dulu, kalau melepas pakai kaki kiri dulu, kalau makan pakai tangan kanan.
Kalau pakai baju, pakai tangan kanan dulu. Kalau melepas, pakai tangan kiri. Semua itu diajarkan, dihubungkan dengan Nabi. Sehingga dari kecil sudah terbiasa melakukan segala sesuatu, ukurannya adalah Nabi. Sehingga dia besar, dia melakukan apapun, pasti akan bertanya di hatinya, apakah Nabi mengerjakan ini atau tidak. Dan sekarang berapa banyak anak-anak kita yang sudah besar, yang sudah dewasa, tidak kenal dengan Nabi Muhammad. Tidak kenal dengan contoh-contoh yang telah diberikan oleh Nabi Muhammad. Karena dari kecil tidak ada arahan untuk selalu dihubungkan hatinya kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita memperingati Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam berapa puluh kali. Setiap bulan Rabiul Awal kita memperingati Maulid Nabi. Di mana-mana dari tanggal 1 sampai tanggal 12 dibaca Maulid Nabi, ada yang pagi, ada yang siang, ada yang malam. Dan pembacaan Maulid bukan hanya di bulan Rabiul Awal saja. Di bulan apapun kita sering membaca Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pertanyaannya, apakah Nabi sudah lahir di hati kita? Apakah Nabi sudah hidup di hati kita? Sehingga ketika kita melakukan sesuatu, ukurannya adalah Nabi. Ketika kita melakukan sesuatu, yang jadi patokan adalah Nabi. Bagaimana Nabi melakukan ini? Ketika saya mau berbicara, bagaimana Nabi? Ridho apa enggak? Kalau kita mau melakukan sesuatu, bagaimana kira-kira Nabi ridho apa enggak? Ini yang perlu kita tanamkan, perlu kita lahirkan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam hati kita. Sebagaimana para sahabat telah berhasil, mereka telah mencintai Nabi Muhammad melebihi dari segala-galanya. Diriwayatkan Sayyidina Abu Bakar ketika mengimami sholat, membaca Al-Quran, menangis karena apa? Ingat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika duduk bersama sahabat, sering menangis karena rindu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan tidak jarang para sahabat ketika duduk bersama Sayyidina Abu Bakar mencium aroma daging yang terbakar. Mereka mencari dari mana aroma daging yang terbakar ini. Mereka tidak pernah menemukan. Ketika Sayyidina Abu Bakar meninggal, baru diketahui dadanya Sayyidina Abu Bakar itu gosong. Ternyata gosongnya itu setiap Sayyidina Abu Bakar merasa rindu kepada Nabi, dadanya panas, hatinya panas oleh kerinduannya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan panasnya itu aromanya sampai keluar, tercium oleh para sahabat, hatinya terbakar karena kerinduannya kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini para sahabat telah berhasil menerapkan cintanya kepada Nabi melebihi daripada segala-galanya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Satu riwayat, seorang perempuan ditinggal pergi oleh suaminya berdagang. Zaman dulu kalau dagang berbulan-bulan. Suaminya berangkat dagang, dia di rumah. Di hatinya mulai timbul rindu, timbul kangen kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi tidak berani keluar karena belum mendapatkan izin dari suaminya. Ditahan kerinduan itu sehari, 2 hari, seminggu, 2 minggu, sampai pada satu saatnya istri ini, seorang perempuan ini sudah tidak sanggup lagi menanggung gelora kerinduan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan dia akhirnya keluar dari rumahnya menuju rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika sampai di rumah Nabi, mendengarkan suara Nabi, jiwanya, hatinya menjadi tentram, menjadi tenang, kerinduannya terobati. Setelah selesai kerinduannya terobati, baru dia ini pulang. Namun dalam perjalanan pulang berjumpa dengan seorang laki-laki. Laki-laki itu mengatakan, "Ya fulanah, dari mana kamu?" Maka perempuan ini menjawab, "Aku dari rumahnya Rasulullah." "Ada apa?"
Saya sudah tidak sanggup menahan kerinduan ingin mendengar suaranya Rasulullah. Apakah kamu cinta sama Rasulullah? Iya, aku sangat cinta kepada Rasulullah. Kalau begitu, kalau kamu memang benar cinta kepada Rasulullah, demi cintamu sama Rasulullah, buka penutup wajahmu. Di sana perempuan ditutup wajahnya. Dan kalau perempuan terlihat wajahnya oleh laki-laki yang bukan muhrim, itu adalah sebuah penghinaan. Dan mereka, perempuan yang wajahnya terlihat oleh laki-laki yang bukan muhrim, mereka merasa dirinya adalah manusia yang paling hina. Namun ketika ditantang, demi cintamu sama Nabi, buka penutup wajahmu, refleks, dia angkat dan ternampak wajahnya oleh laki-laki yang bukan muhrimnya. Seketika itu baru dia sadar, dia tutup kembali, dia nangis sambil pulang ke rumahnya, menangis tidak berhenti, merasa dirinya adalah manusia yang paling hina karena wajahnya telah terlihat oleh laki-laki yang bukan muhrimnya. Dia menangis sambil menunggu suaminya. Dan tidak lama ketika suaminya datang, dia cerita sama suaminya apa yang terjadi. Saat dia cerita sama suaminya, iblis datang masuk ke hati suami, menimbulkan rasa cemburu, sehingga si suami ini mendengar cerita istrinya yang membuka tutup wajahnya dan dilihat oleh orang lain, maka suami ini hatinya kemudian dipenuhi dengan kecemburuan. Iblis pun memanfaatkan itu, dia mengajarkan pada suaminya, coba kamu tes istrimu, benarkah dia itu memang cinta kepada Nabi atau tidak? Ambil panci yang besar, kamu isi air, rebus airnya. Ambil panci besar suami, diisi air. Ketika air ini sudah mendidih, dipanggil istrinya. Wahai istriku, kesini. Ada apa? Apakah kamu benar cinta kepada Nabi? Iya, aku cinta. Sekarang demi cintamu sama Nabi, masuklah kamu ke air ini, air yang tengah mendidih. Dan istrinya ketika ditantang, demi cintamu sama Rasulullah, masuklah ke air ini. Tidak pakai pikir panjang, dia loncat masuk ke dalam air yang tengah mendidih. Dan ketika masuk, ditutup pancinya sama suaminya. Ketika ditutup, baru iblis pergi, suami baru sadar. Dia membayangkan apa jadinya istrinya ini yang di dalam panci yang airnya tengah mendidih luar biasa. Sehingga si suami tidak berani membuka tutup panci ini. Tidak bisa membayangkan apa yang dialami oleh istrinya. Akhirnya dia pergi menjumpai baginda Nabi SAW. Dia cerita sama Nabi, dan ketika Nabi mendengar cerita itu, Nabi hanya tersenyum. Kemudian Nabi mengatakan, pulanglah, buka tutup pancinya. Kemudian dia lari sampai rumah. Ketika dibuka tutup pancinya, sang istri bangun dari air itu dengan badan yang segar seperti orang habis mandi, dengan bau aroma harum yang luar biasa, tanpa luka sedikit pun. Kenapa semacam ini? Karena Nabi pernah mengatakan, man ahabbani kana ma'i fil jannah. Barang siapa yang mencintaiku, kelak akan bersamaku di dalam sorga. Apa maknanya? Kalau orang punya cinta, di hatinya ada cinta kepada Nabi, api neraka tidak akan bisa memakannya, apalagi hanya sekedar api dunia. Cinta kepada Nabi ini yang akan menyelamatkan kita dari sentuhan api nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan para sahabat telah berhasil menumbuhkan cinta di dalam hatinya. Para tabi'in, para ulama, orang-orang yang soleh, mereka benar-benar menanamkan cintanya di dalam hati mereka. Bahkan belum lama, ada satu kejadian, seorang perempuan dari Syria, yang saat ini Syria ini sedang kacau, banyak pembunuhan, banyak pengeboman. Seorang perempuan datang kepada satu ulama sambil menangis terseduh-seduh dengan tangisan yang begitu hebat. Maka ulama itu bertanya, ya fulanah, kenapa kamu menangis? Apakah keluargamu terbunuh? Apakah bapakmu terbunuh? Apakah anakmu terbunuh? Maka perempuan ini mengatakan, bukan. Terus kenapa kamu menangis? Aku menangis semacam ini karena sudah 3 hari aku tidak melihat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ulama itu langsung nyantol di dalam otaknya, kalau kamu 3 hari
tidak berjumpa dengan Rasulullah kemudian kamu menangis semacam ini, berarti sebelum ini bagaimana? Dijawab, sebelum ini setiap hari aku berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seorang perempuan setiap hari berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena di hatinya ada mahabbah, ada cinta, cinta yang serius kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita sekarang mengatakan cinta kepada Nabi, berapa kali sehari kita bersalawat kepada Nabi? Perempuan ini ketika ditanya oleh ulama ini, berapa kali kamu sehari bersalawat kepada Nabi? Dia mengatakan tidak kurang dari 15.000 sehari aku bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah bentuk cinta kepada Nabi, mengikuti ajarannya Nabi, mengerjakan sunnah-sunnahnya Nabi, membaca salawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan penuh keikhlasan, penuh ta'zim kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang kelak di akhirat Allah akan mengatakan irfa' ra'saka ya Muhammad. Angkat kepalamu wahai Nabi Muhammad. Kenapa Allah memerintahkan mengangkat kepalanya? Ada dua sebab. Satu sebab akhirat, yang satu sebab dunia. Sebab akhirat adalah saat itu ketika manusia dikumpulkan di mahsyar dari mulai zaman Nabi Adam sampai akhir. Saat itu tidak ada yang berani mengangkat kepala karena keagungan Allah Subhanahu wa taala. Nabi di sana sujud kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga Allah memerintahkan irfa' ra'saka ya Muhammad sal tu'ta isfa' tusaffa. Ini sebab akhirat. Sebab dunia adalah ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam dari Madinah rombongan dengan kaum muslimin waktu Fathu Mekah. Peperangan yang dilakukan tanpa senjata. Ketika datang dari kota Madinah kembali ke kota Mekah dan orang kafir Quraisy menyerah, itu adalah kemenangan yang besar bagi Rasulullah dengan para sahabatnya. Seandainya saat itu Rasulullah mengangkat kepalanya adalah hal yang wajar. Tapi saat itu Rasulullah tidak mengangkat kepalanya. Justru Rasulullah tetap menundukkan kepalanya karena takzim kepada Allah Subhanahu wa taala, malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah tidak mengangkat kepalanya waktu mengalami kemenangan peperangan yang sebegitu hebat. Maka itulah saat nanti di hari kiamat Allah memerintahkan irfa' ra'saka ya Muhammad, angkat kepalamu, karena beliau sallallahu alaihi wasallam itu selalu ta'zim kepada Allah Subhanahu wa taala, selalu mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada orang yang mengagungkan Allah melebihi baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala melebihi baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka mudah-mudahan melalui pertemuan kita saat ini, dan kalau kita pikir, kalau kita mau meneliti diri kita, kita berkumpul dalam peringatan semacam ini, peringatan maulid manusia yang paling dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita ini tidak pantas menghadirinya. Siapa kita? Setiap saat kita melakukan maksiat, setiap saat kita bermaksiat kepada Allah, setiap saat kita bermaksiat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun kemurahan Allah Subhanahu wa taala, anugerah Allah Subhanahu wa taala, ampunan Allah Subhanahu wa taala, kasih sayang baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengumpulkan kita saat ini, kita menjadi manusia yang mulia karena kemuliaan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengangkat dosa-dosa kita sehingga kita bangun dari tempat ini, dosa kita telah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala.
Bagi mereka yang sedang punya kesulitan, semoga segera diangkat kesulitannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang punya hajat, segera dikabulkan hajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan dengan berkumpulnya kita, hati kita akan bersatu dalam rangka mencintai baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah membukakan kepada kita jalan yang mudah untuk mengikuti dan mengerjakan sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk bisa berjumpa dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah pun mengangkat apa-apa yang ada di dalam hati kita, di dalam jiwa kita yang menjadi penghalang perjumpaan kita dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kelak mudah-mudahan kita akan meninggal dalam keadaan husnul khatimah, dikumpulkan bersama orang-orang saleh, dikumpulkan bersama para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan dikumpulkan bersama baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ini yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf sebesar-besarnya. Hadza wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.